saya sebagai kepala dinas, bahasanya sholatnya sholat beras ya, nek kober karo nek waras, sehingga saya tidak begitu respon lah. Ngaji kan biasa mau ngaji ya gue. Ya itu Pak, begitu Pak. Jadi Pak Sukino orangnya tegas sekali. Dalilnya begitu ya begitu. Ya, jadi yang lain nggak usah dilaksanakan itu. Jangan kayak ngapa Pak Sukino wonge gue. Oh suaranya gandem temen, tegas temen gue. Jadi belum jadi muslim, baru Islamnya aja masih belum. Saya ini bekerja di pemerintah daerah ya selama 35 tahun persis. Jadi saya mengabdi di pemerintah itu selama 35 tahun. Mulai dari staf ya, kemudian saya diberi amanah oleh pemerintah menduduki beberapa jabatan. Tapi yang saya duduki hanya 2 jabatan, yaitu jabatan camat mulai dari Kecamatan Alian, Kecamatan Mirit, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Kebumen, dan terakhir Kecamatan Gombong. Terakhir tahun 2007 di Kecamatan Gombong, kemudian saya ditarik masuk menjadi kepala dinas di jajaran pemerintah daerah Kebumen, atau tepatnya saya sebagai kepala dinas tenaga kerja, transmigrasi, dan sosial. Dan saya pensiun pada tahun 2011. Nah, sebelum pensiun memang kegiatan saya masalah mengaji, saya tidak pernah ngaji ya, tidak pernah ngaji saya ya. Apalagi membaca Al-Qur'an. Dulu pernah waktu masih kecil ya, waktu masih di desa, di SD, di SMP, saya ngaji dengan istilahnya ya orang yang ada di desa itu. Jadi ngajinya nggak ngaji taklek begitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Kiai saya, ya saya nurut aja begitu, suruh sembayang begini, dan tidak pernah dijelaskan sembayang itu kayak apa, sembayang yang benar nggak pernah, pokoknya sembayang begitulah. Yang penting memenuhi kewajiban sebagai seorang Islam ya. Jadi belum jadi muslim, baru Islamnya aja masih belum penuh begitu. Nah kemudian setelah saya bekerja, ternyata saya agak lupa dengan sholat dan lain sebagainya, itu luar biasa ya. Sampai saya sholat, bahasanya sholatnya sholat beras ya, nek kober karo nek waras itu. Nek kober sholat, nek ora waras ya ora sholat itu loh. Nah itu berlanjut sampai dengan saya jadi pejabat pun waktu itu ya, yang penting sholat lah begitu. Kalau kita sedang rapat di masjid dikumandangkan adzan, pimpinan rapat mengatakan kita skores mendengarkan adzan, tapi tidak pernah setelah adzan selesai langsung lari ke musola, nggak pernah. Ya pokoknya ngenteni rampungnya rapat lah. Rampungnya rapat mepet jam 3, ya jam 3 sholat duhur gitu. Jadi yang penting sholatnya dilaksanakan begitu, seperti itu terus. Kemudian saya di jabatan terakhir itu saya punya staf Pak, ya namanya Pak Irawan, tapi sudah almarhum, Pak Irawan itu bilang sama saya, dia kalau manggil saya kan Pak Kadis, singkatan dari kepala dinas Pak. Pak Kadis, ini ada radio bagus. Radio apa Ir? Radio Purbowangi Pak, bagus. Isinya apa Ir? Isinya itu pengajian. Yang ngaji itu seorang ustadz, dia mengatakan secara tegas, secara lugas, kemudian aturan-aturannya, sunnahnya ini ya, dalil Qur'annya ini, semua seperti itu Pak. Nah terus gimana? Ya seperti itu, Bapak silakan kalau mau ngaji bareng dengan saya di Selakerta, di tempatnya Pak Tarno. Nah waktu itu saya belum pensiun Pak, sehingga saya tidak begitu respon lah. Ngaji kan biasa mau ngaji ya gue. Mau ngaji biasa nang titi kan oleh ya, tapi ini lain Pak. Ya terima kasih informasinya begitu, berjalan terus. Kemudian saya pensiun. Sebelum pensiun, Irawan ini berangkat haji. Saya datang ke rumahnya menjelang maghrib. Setelah maghrib saya baru masuk ke rumahnya, bar maghrib begitulah. Setelah bar maghrib, Irawan bilang gini, kebetulan Pak, ini radionya sekarang bisa disetel kayak. Jajal disetel disetel betul. Setelah disetel saya mendengarkan Pak Sukino, Ahmad Sukino, Dr. Andes Ahmad Sukino, almarhum, alumafirlahu warhamu. Beliau mengatakan bahwa orang yang sudah masuk neraka itu tidak mungkin akan masuk surga. Sehingga menyampaikan
kalau nggak salah itu surat Al-A'raf ayat 40 menyampaikan, ya seperti sampaikan kalau kecuali kalau ada unta masuk lubang jarum, saya mau tek itu, ini teman ya, ya orang mungkin anak unta masuk lubang jarum, ya itu Pak, begitu Pak. Jadi Pak Sukino orangnya tegas sekali. Dalilnya begitu ya begitu, ya, jadi yang lain nggak usah dilaksanakan itu. Oh begitu ya ya. Nah terus setelah itu nggak ada masalah apa-apa, terus saya pulang, kemudian singkatnya saya pensiun Pak, pensiun tahun 2011. Begitu pensiun memang saya baru sempat muter radio Pak. Waktu dari pejabat saya nggak pernah dengerin radio, gumagus lah masalahnya. Radio sih ngopo dirungokno gitu ya. Jadi ada rasa kurang anu dengan radio. Nah, setelah pensiun saya kan di rumah nggak ada pekerjaan, arep ngopo pensiun gitu ya. Arep nyebut gawe mending wis tua begitu ya, usianya sudah tua dan mungkin juga banyak orang yang menolak wis tua nyebut gawe arep ngopo kan gitu ya. Nah, kebetulan anak-anak juga sudah pada keluarga begitu. Kemudian saya iseng-iseng goleti radio, mencari radio itu Purbowangi 104 FM, ketemu pagi ketemu. Di situ kan dikatakan nanti siang ada siaran ulang, siang jam 2 tak sadar kok orang begitu, ternyata sore begitu. Terus saya ikuti terus. Nah saya mengikuti itu terus ada pengumuman ya dari Radio Purbowangi, pengumuman bahwa besok pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2014 akan diadakan jumpa fans dengan Al Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino di Beteng Van der Wijk. Wah, saya terus kaget. Bu, ngesuk melu Pak, Bu, jane kayak ngapa Pak Sukino wonge, oh suaranya gandem temen, tegas temen nih, ya ngesuk Pak, ngesuk teko Mas kayak. Nah betul, begitu sampai pada harinya saya datang bersama istri saya. Begitu datang, kemudian yang jemput tamu itu saya udah kenal semua, itu ada mantan Dan Ramil namanya Pak Heru, mantan kepala desa Panjangsari, Pak Wagiman, kemudian ada Pak Nur dan sebagainya, ada Pak Warisin sekretaris perwakilan Kebumen begitu. Sehingga orang-orang itu taunya saya kan masih jadi pejabat. Iya. Begitu datang, monggo Pak Camat. Wah, saya bilang, saya bukan camat, saya sudah pensiun. Mboten monggo. Langsung saya disuruh masuk, ketemu langsung dengan Al Ustadz. Nah, salaman dengan Al Ustadz. Terus saya duduk bareng, ngobrol bareng. Terus saya bilang sama Ustadz, maaf Ustadz. Tadi saya waktu itu belum tahu Al Ustadz dengan Ustadz bedanya apa, belum tahu begitu. Maaf Ustadz, saya itu kagum sekali ya dengan suara Bapak di radio. Itu suaranya gandem, tegas, kemudian keras juga. Nah ternyata wongnya cilik kayak gitu ya kan. Nah, saya bilang kayak gitu Pak Ustadz yang guyu. Ya ini orangnya yang namanya Pak Sukino begitu. Ya alhamdulillah saya bisa ketemu Pak. Insya Allah saya akan mengaji lah, mendengarkan terus dan terus seperti itu. Sudah seperti itu. Nah setelah itu kan saya ngajinya ke tempatnya Pak Tarno. Pak Tarno itu cabang Sempor ya, cabang Sempor itu waktu itu masih di rumahnya Pak Tarno ya. Saya tidak punya bayangan ngaji kan biasanya duduk manis ya, dapat snack dan lain sebagainya kan begitu ya. Nah saya datang ke sana, kok banyak sekali, kok orangnya pada di luar. Rumahnya mana? Ternyata rumahnya wah sudah penuh dengan orang. Nah, terus saya bilang sama yang hadir di situ, kebetulan sedang berdiri di depan itu rumah di jembatan. Pak nun sewu, saya mau ketemu dengan Pak Tarno kayak. Oh ini orangnya. Oh Pak Tarno niki nggih salaman. Pak nepangaken kula Pak Patmin. Kula jeng melu ngaji syaratnya nopo Pak. Ya. Monggo silakan tanpa syarat gitu. Akhirnya saya langsung masuk karo penuh saya mundur. Waduh kan jago nang tinyong. Aku kan biyen ora tau jago lesehan kayak iki. Jadi katone gimana gitu ya. Masa saya suruh duduk di pinggir kali. Padahal saya dulu duduknya terdepan, di depannya ada nyomikan macam-macam. Ini ngaji orang apa citane jago nang pinggir kali terus priben ya. Saya waktu itu goyang hati saya. Terus ora ya. Akhirnya oke lah saya niati, saya akan mencari Allah melalui ngaji di sini. Terus saya mantapkan seperti itu, Pak. Terus saya ketemu dengan teman saya namanya Pak orang Semanding, Pak Parno namanya. Itu Pak Parno dulu teman tenis ya. Oh Pak Patmin mengaji Pak Patmin, iya rencana mengaji, kan bareng karo yang jagong, dan jagong nang pinggir kali, jadi ini sungai ini saya duduk di depannya persis begitu, ngaji.
Yang ngisi waktu itu dari Solo ya, dari Solo ya. Saya dengarkan. Ternyata juga kajian-kajian yang disampaikan itu ada brosurnya, kemudian saya baca brosurnya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu saya pulang, sampai di rumah saya bilang sama istri saya, Bu, ngesuk ngajinya terus bae apa kepriwe? Ya terus bae apiku. Atiku dadi mandan tentrem kepenak kowe. Mirengaken pengajian. Wis ngesuk mangkat bae Mas. Ya akhirnya saya terus mangkat terus. Aktif berangkat terus. Setelah aktif ternyata di situ banyak orang Gombong, Pak. Orang Gombong banyak ya. Orang Gombong banyak. Pada ngaji di situ. Ada Pak Nono, ada Pak Wagiman itu, ada yang lain-lain ya. Setelah itu orang-orang Gombong itu kan bilang sama saya, Pak Patmin, gawe kelompokan bae apa priben ya. Kelompokan. Nah, kelompokan siapa? Saya kan nggak tahu yang namanya kelompokan itu apa. Kelompokan ya kelompokan ya. Lah ya apa gue? Kita ngaji di situ beberapa orang, oh gitu. Ya monggo buat saja. Tapi ketuane sampang ya ketuane sing wis suwe Pak Nono apa Pak Wagiman sing wis ngaji suwe. Nah nyuwun ngaji mbek sore lah. Betul. Setelah itu setiap ketemu saya didesakun itu. Padahal kan orang-orang yang ngaji di situ seperti Pak Wagiman, Pak Margito itu sudah ngaji sejak di Kebumen, masih belum jadi cabang Sempor. Kenapa dari dulu tidak ada kelompokan kok? Setelah itu baru mendesak membuat kelompokan. Ya akhirnya saya oke lah kalau begitu gini aja. Kumpul di rumah saya besok kita rembuk. Betul, pada tanggal 23 bulan Maret tahun 16 ya kumpul di rumah saya, Pak. Saya masih ingat betul itu. Kumpul di rumah saya ada 9 atau 10 orang kumpul. Kemudian ya udah Pak Patmin jadi ketua, loh dereng aku ketuane, aku wis bosan jadi ketua aku ngomong gue. Aku jadi camat 15 tahun, jadi kepala dinas masa jadi ketua terus ya gue. Ganti liane gue. Tapi ternyata nggak ada yang mau Pak, nggak ada yang mau. Gandeng buat nanti sing turun, ya saya oke lah. Kalau memang saudara sekalian menunjuk saya, ya tolong saya akan terima amanah ini dan mari kita bekerja sama ya. Kita saling mengisi ya untuk memajukan kelompokan ini. Oke, itu berjalan Pak, berjalan. Awalnya sekitar 20 orang, 25 orang, kemudian tambah. Rumah saya kecil, rumah saya waktu itu di Petemon ukuran 6x12, tapi ruang yang kita gunakan untuk ngaji itu hanya ukuran 3x6, sehingga penuh. Setelah penuh, bingung, lagi ngesur kebak sih kepriwe. Ya akhirnya banyak yang menyarankan ngulet anu bae Pak, ngulet lemah dituku. Ya ngulet lemah yang kok sabar, butuh waktu kan begitu. Nah, kemudian saya punya teman namanya Dwi Sudaryanti. Dwi Sudaryanti ini teman saya SMP, teman saya SMA. Suaminya namanya Pak Widodo. Nah, Bu Sudaryanti telepon ke saya. Pak Patmin, jere nggono jangan usah rambut nggo ngaji. Iya, Mbak, kepriwe? Ora jenengan nemoni bojoku bae nggih, rebukan dijer. Nah, betul. Nah, sebelum itu ngaji belum ada setahun ya, teman-teman saya itu mengajak jadi binaan, Pak. Pak Patmin jadi binaan bae men cepet berkembang. Ngaji pirang bulan kok jadi binaan. Ya nanti saya matur dulu sama Ustadz Tarno atau Ustadz Momon gitu selaku ketua perwakilan dan ketua cabang Sempor. Ya jangan matur bae karo Ustadz Tarno. Saya matur sama Ustadz Tarno. Ternyata Ustadz Tarno nanti kok anu bae Pak Patmin dimantapkan dulu kelompokannya. Ngajinya dimantapkan dulu. Baru nanti berjalan menjadi binaan. Nah, setelah kumpul lagi saya bilang sama teman-teman saya, Ustadz Tarno begini pripun nih. Wah, ngono kowe iki matur bae karo Ustadz Momon. Waduh, priwen sih kowe kudune kan ya ini kan sudah disampaikan sama Ustadz suruh mantapkan dulu ngajinya. Nah, ternyata teman saya seperti itu. Akhirnya saya ya udah saya berani-beranikan matur sama pimpinan perwakilan Ustadz Momon, saya matur begini-begini Pak, siap ya. Pak Ustadz Momon bilang, "Nah, kalau memang siap Pak Patmin, warganya siap, tempatnya siap, tanggal 31 Januari 2017 siap mboten?" Nah, saya otomatis katakan siap Pak. Nah, sehingga tanggal 31 Januari tahun 2017 resmi menjadi binaan yang diresmikan oleh Ustadz Momon selaku ketua perwakilan. Tempatnya itu tadi setelah saya ketemu dengan Pak Widodo ya. Pak Widodo, saya belum kenal dengan Pak Widodo waktu itu, kenalnya sama istrinya karena teman sekolah. Nah, Pak Widodo kan gendut-gendut rasan sama saya, omong-omong sama saya.
Pak Patmin nek gawe kena gedung nggo ngaji apa gelem. Lah saya pikir ki wong temenan apa temenan gitu loh. Dalam hati kecil saya loh Pak. 1 miliar anggarannya, anggaran 1 miliar. Wah hebat banget ya. Nah, saya kan diam saja antara iya dan tidak iya begitu loh. Karena saya belum kenal dengan Pak Widodo, tapi Pak Widodo ngendika kayak gitu. Tapi tak pikir kayaknya ya temen gitu loh, kaya nih. Akhirnya ge purun mawon Pak ya. Ge nek purun Pak Patmin sing mados siti cari tanah begitu, cari tanah begitu. Nah, akhirnya betul saya mencari tanah di sana banyak tanah yang ditawarkan tapi luasnya kurang strategis dan lain sebagainya. Akhirnya di sini di Desa Sidayu Kecamatan Gombong di RT 3 RW 3 ya. Ketemu hari Sabtu, terus saya cari orangnya, kemudian ketemu dengan orangnya yang punya orang Wonokrio Gombong, terus dia bilang namanya Marno. No, lemahnya jarep didol, ngene mbok kayumu. Iya, Pak. Njaluke pira? Njaluke 600. 600 apa? 600 juta. Borongan ora ubin-ubinan, jadi nggak pakai ukuran, pokoknya 600 juta gitu. Waduh, larang temen lo, bok 500 bae aku ngomong kayak gue. Tak tawar 500. Waduh, orang itu kok ngomong karo mbok ayuku. Nah dia telepon terus kemudian orang itu Mas. Nah terus pira? 550 jere ke, 550. Engko aku tak balise tak rebukan karo sing arep tuku nyomo gitu kan. Saya bilang kayak gitu. Terus saya pulang, terus saya matur Pak Widodo. Pak Wid, ada tanah di Sidayu luasnya plus minus 100 ubin. 100 ubin itu 1000 meter persegi lebih. Ya. Mintanya 600, sudah saya tawar 500, tapi dia turun menjadi 550. Wis diwanini bae gitu Pak Widodo kan. Diwanini bae. Ya akhirnya saya bilang sama diwanini bayar Pak. Terus dibangunlah gedung ini. Kita dibangun oleh Pak Widodo itu ibaratnya kita itu masuk tinggal gelar kelasa sudah nggak ada masalah begitu. Jadi kita tidak repot-repot ke kerja bakti, tidak repot-repot iuran, tidak repot-repot cari macam-macam doatur dan sebagainya. Tahu-tahu sudah dibuatkan gedung lengkap dengan isinya dan siap pakai. 1, 2, 3, 4 bulan selesai. Nah sehingga pada tahun berikutnya, berarti tahun 18 ya, bulannya bulan September, tanggalnya kalau nggak salah tanggal 25 September kita masuk di gedung ini Pak, kajian pertama di sini. Waktu itu waktu masih binaan itu yang hadir sekitar 100 sampai 125. Setelah di sini pertama kali dibuka yang hadir itu 350. Wah temen ya, saya sampai kaget. Ternyata orang Sempor pada datang ke sini, orang Adimulyo datang ke sini. Wah, makanya banyak. Nah, tapi ternyata setelah berjalannya binaan, warga kita itu sampai hari ini warga kita itu 196 laki-laki dan perempuan. Mustamiknya 18 begitu Pak. Jadi singkat cerita seperti itu. Yang jelas bahwa sebelum saya masuk menjadi warga MTA, ibadah kita itu asal-asalan lah, katakan seperti itu, asal-asalan. Yang penting ibadah. Yang namanya kurban saya belum pernah Pak waktu itu. Kurban setelah di MTA. Sodako juga sama. Sodako cuman kalau saya ada masalah ya waktu itu sebelum masuk di MTA ya. Ada masalah ruwet baru sodako. Katanya sodako bisa menghapus dosa-dosa dan menghapus kesialan katanya. Tapi ternyata itu hadisnya nggak jelas gitu. Nah itu yang jelas seperti itu. Jadi sebelum ngaji ibadah saya belum seperti sekarang. Jadi artinya sebelum ngaji dengan sesudah ngaji ya, sekarang sudah menurut perasaan saya Pak, sudah menjadi orang Islam betul. Kalau dulu Islam-Islaman gitu, jadi Islam gitu titik. Sekarang udah Islam yang betul-betul kepingin memahami, kepingin mengerti, kepingin mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Si Patmin dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah untuk Titik Balik Persada FN.